Oke, selamat sore semuanya. Mohon izin Ibu dan teman-teman. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai karakteristik dari spektroskopi dari golongan senyawa alkohol. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak mengenai spektroskopi UV vis. Oke, selanjutnya monggo silahkan. Baik, terima kasih Mas Victor. Sebelumnya di sini saya perkenalan dulu, perkenalkan teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, ada Mbak Herunisa Alvita Sari Firdausi, kemudian ada saya sendiri, Elvina Salsabila, kemudian ada Mbak Lia Yuniarti, kemudian ada Mas Victoria Yulianto Nugroho, dan Mbak Zela Rahma Putri. Kami dari kelompok 1 di sini sudah mendiskusikan mengenai bagaimana karakteristik data spektroskopi UV, IR, NMR yang meliputi hidrogen dan juga karbon, dan juga spektroskopi massa untuk senyawa golongan alkohol. Adapun untuk dosen pengampu mata kuliah ilustrasi adalah Ibu Profesor Dr. Siatun MSI. Baiklah, langsung saja. Next, Mas. Sebelum saya membahas mengenai bagian saya terkait dengan UV-vis, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai senyawa golongan alkohol. Jadi seperti yang kita ketahui, alkohol merupakan suatu istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut dengan gugus hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon. Nah, untuk rumus umum dari senyawa alkohol sendiri adalah ROH atau AROH, di mana R-nya ini adalah alkil dan AR-nya adalah gugus aril. Nah, beberapa contoh senyawa alkohol yang umumnya sering kita jumpai dalam kehidupan itu adalah metanol, etanol, propanol, fenol, dan sebagainya. Nah, kemudian langsung next, Mas, untuk yang spektroskopi UV-vis, di sini saya akan menjelaskan seperti yang kita ketahui, UV-vis itu merupakan gabungan dari spektrofotometri UV dan juga visible, di mana untuk UV-nya sendiri, serapan cahayanya di daerah ultraviolet pada sekitar panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer, dan untuk spektrofotometri visible-nya itu diukur dengan panjang gelombang 400 sampai 750 nanometer. Nah, untuk spektrum UV sendiri dapat kita gunakan untuk menentukan kromofor yang terdapat dalam suatu senyawa yang dapat menyerap radiasi dalam daerah ultraviolet tampak atau menentukan transisi elektronik yang terjadi pada suatu senyawa dalam analisis secara kuantitatif. Next, Mas. Kemudian terkait dengan karakteristik alkohol sendiri dalam UV-vis, kami sudah mendiskusikan dan sudah mencari karakteristiknya, di mana umumnya senyawa alkohol dalam analisis UV-vis itu digunakan sebagai pelarut, sebagian besar sebagai pelarut untuk melarutkan sampel senyawa yang diukur. Nah, beberapa contoh senyawa alkohol yang umumnya digunakan sebagai pelarut dalam analisis UV-vis itu ada metanol, etanol, propanol, dan yang akan kami bahas nanti. Nah, untuk serapan UV sendiri itu tergantung pada struktur elektronik senyawa. Jadi semakin bebas delokalisasi elektronik, energinya makin kecil sehingga panjang gelombang makin besar. Nah, pengaruh pelarut ini di sini termasuk pelarut alkohol itu akan menggeser ke panjang gelombang yang lebih besar atau kecil tergantung dari transisi elektronik yang terjadi. Nah, di sini kurang lebih kami sudah mendiskusikan 3 buah senyawa alkohol, ada etanol, kemudian 2-metil-1-propanol, dan juga bensil alkohol yang nantinya akan kami bandingkan bagaimana karakteristiknya dengan menggunakan UV-vis, IR, NMR, dan juga MS. Nah, next, Mas, untuk yang pertama yaitu senyawa etanol atau etil alkohol. Jadi di sini etanol itu mengabsorpsi pada panjang gelombang yang sangat rendah pada spektroskopi UV-vis. Nah, daerah ultraviolet vakum yang kurang dari 200 nanometer panjang gelombang itu merupakan daerah
yang sukar untuk memperoleh spektrum dan informasi yang diperoleh itu sangat sedikit. Sehingga senyawa etanol ini yang hanya memiliki kromofor yang mengalami transisi sigma ke sigma bintang dan juga N ke sigma bintang itu umumnya digunakan sebagai pelarut. Nah, di sini kami sudah mencari contoh dari etanol sendiri. Ini satu contohnya itu adalah etanol anhidros. Di sini ditunjukkan bahwa hasil spektra UV Fish-nya menunjukkan absorbansinya itu tidak lebih dari 0,4 pada panjang gelombang 240 nanometer, kemudian juga tidak lebih dari 0,3 pada rentang panjang gelombang 250 sampai 260 nanometer, dan juga tidak lebih dari 0,1 pada rentang panjang gelombang 270 sampai 340 nanometer. Dan ini juga terlihat bahwa di spektra UV Fish-nya etanol anhidros itu tidak memiliki puncak yang jelas dalam penyerapan kurva spektrum. Nah, sebaliknya untuk next mas, untuk etanol yang hidros, ini kami juga memperolehnya dari jurnal, di mana di jurnal itu menggunakan pelarut etanol untuk mengidentifikasi serapan dari senyawa parametil tiofenol. Nah, di sini garis ungu yang merupakan etanol bisa teman-teman lihat spektrum penyerapan maksimumnya itu pada sekitar panjang gelombang 240 nanometer dan intensitasnya itu sama antara fase gas tadi dengan etanolnya. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk senyawa yang kedua di sini yaitu senyawa 2-metil-1-propanol. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini kami menemukan jurnal yang membandingkan beberapa pelarut polar alkohol untuk menganalisis senyawa pomiferin. Jadi di sini terlihat bahwa untuk transisi dari senyawa 2-metil-1-propanol sendiri, serapan maksimum dan panjang gelombangnya adalah 0,48 pada sekitar panjang gelombang 364 nanometer. Nah, di sini terlihat untuk yang senyawa alkohol 2-metil-1-propanol itu puncak maksimum keduanya tidak dapat dengan mudah dibedakan karena adanya pelebaran. Nah, untuk penggunaan pelarut sendiri dalam poliferin itu menunjukkan bahwa ada pergeseran hiperkromik untuk pelarut alkohol polar, di mana pergeseran itu disebabkan karena adanya penataan ulang ikatan hidroksil kan keseimbangan enol ketotautomer. Nah, jadi untuk pelarut polar, dalam hal ini pelarut alkohol, kemungkinan kombinasi yang berbeda dari gugus hidroksilvinil ini dapat menyebabkan terjadinya pergeseran hipsokromik atau pergeseran biru tadi. Nah, untuk senyawa yang terakhir yang kami pilih adalah senyawa benzil alkohol. Next, Mas. Nah, untuk senyawa benzil alkohol, di sini kami juga memperoleh spektranya dari jurnal, karena memang di SDBS tidak ada info terkait spektra UV Fish. Nah, di sini menunjukkan bahwa benzil alkohol itu memiliki panjang gelombang serapan UV yang spesifik, yaitu 216 nanometer dan 257 nanometer, dan ditetapkan masing-masing untuk kelompok fenil dan hidroksil. Dan di sini juga terjadi pergeseran biru atau hipsokromik dari puncak yang menegaskan bahwa jenis pengikatan antara boron nitrida dengan benzil alkohol itu didorong oleh adanya transfer elektor yang kuat antara dua senyawa tadi. Nah, kemudian lanjut, Mas. Nah, di sini juga kami mencoba untuk menghitung panjang gelombang maksimum berdasarkan aturan Woodward-Visser untuk senyawa benzil alkohol. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada DNA homoanuler sebesar 253 nanometer, kemudian juga ada 2 substituen alkil, di mana satu substituennya itu berharga 5, sehingga ada 10, 2 kali 5 ada 10 nanometer. Dan juga ada perpanjangan ikatan rangkap sebesar 30 nanometer, sehingga untuk jumlah total panjang gelombang maksimum dari benzil alkohol berdasarkan aturan Woodward-Visser adalah 293 nanometer. Nah, berdasarkan beberapa contoh yang sudah saya kemukakan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa selain karakteristik dari alkohol, selain sebagai pelarut, itu juga untuk panjang gelombangnya itu spesifik pada rentang antara 200 sampai 400 nanometer jika diukur dengan menggunakan UV Fish seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait UV Fish. Selanjutnya yaitu karakteristik dengan spektroskopi IR akan dijelaskan oleh Mbak Zera. Baik, terima kasih Mbak Elvina. Boleh next, Mas. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik alkohol dengan menggunakan spektroskopi IR. Jadi, spektroskopi IR ini adalah metode analisis instrumen pada senyawa kimia yang dengan menggunakan radiasi sinar inframerah, di mana informasi penting dari spektroskopi
IR ini adalah terdeteksinya suatu gugus fungsional dari suatu molekul. Next, Mas. Baik, untuk alkohol sendiri, pada alkohol itu terdapat ikatan OH yang bersifat kaku dan kuat, sehingga frekuensi vibrasi dari ikatan OH terjadi pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan ikatan C dan H. Frekuensi pegangan OH ini pada alkohol berada pada panjang gelombang yang lebih kurang sekitar 3.500 hingga 3.000 cm-1 dengan membentuk puncak yang lebar atau luas. Jadi molekul alkohol ini melibatkan ikatan hidrogen sehingga frekuensi regangan dari OH ini sendiri mencerminkan pengaruh dari ikatan hidrogen. Bentar, Mas. Yang sebelumnya, Mas. Mencerminkan adanya pengaruh dari ikatan hidrogen yang karena itu menghasilkan daerah penyerapan yang luas. Dan pada senyawa alkohol juga terdapat ikatan CO yang pada umumnya menunjukkan serapan yang kuat dengan rentang serapan pada panjang lambang 1000 hingga 1200 cm-1. Namun pada gugus fungsi lain juga terdapat wilayah penyerapan di rentang 1000 dan 1200 tersebut. Oleh karena itu puncak kuat antara 1000 dan 1200 ini tidak bisa menjadi karakteristik khusus dari alkohol ketika kita membaca spektrum dari IR. Dan juga pada senyawa alkohol biasanya juga terdapat serapan CH alifatik dengan daerah serapan di sekitar 3000 hingga 2800 cm-1. Next, Mas. Baik, di sini kami tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Elvina, kami mengambil 3 contoh. Yang pertama itu adalah etil alkohol. Yang teman-teman bisa lihat pada daerah serapan 3.358 dengan intensitas serapannya 12% tersebut itu merupakan gugus OH-nya. Sementara nanti pada daerah serapan 2.887 hingga 2.974 itu dengan daerah serapan sekitar 30 dengan intensitas 35% hingga 13% itu menunjukkan adanya ikatan CH alifatik. Lalu pada daerah 1050 dengan intensitas tinggi yaitu 7% itu menunjukkan adanya ikatan C dan O, seperti itu. Next, Mas. Nah, yang kedua itu ya ada 2-metil 1 propanol sama dengan etil alkohol tadi. Di sini terlihat jelas bahwa ada gugus OH pada daerah serapan 3.347 hingga 3.326 dengan intensitasnya sekitar 10%. Lalu pada daerah 2.874 hingga 2.960 itu terdapat daerah serapan yang untuk CH alifatik. Seperti itu. Lalu di bagian daerah 1042 di situ menunjukkan adanya ikatan CO sehingga dengan penyerapan yang tinggi sekitar 6%. Next, Mas. Nah, untuk bensil alkohol sendiri karena terdapat senyawa benzen di dalam senyawanya itu, jadi pada tentu saja ada OH itu di sekitar 3.326 dengan intensitas 600. Lalu pada daerah 3.000 hingga 3.060 itu terdapat ikatan CH untuk senyawa siklisnya atau senyawa benzennya. Jadi dan setelah pada daerah 2.870 hingga 2.900 itu untuk CH alifatik. Lalu pada daerah 1.600 dan 1.000 sampai 1.450 itu menunjukkan adanya ikatan rangkap 2 antar karbon yang dimiliki oleh senyawa siklis atau senyawa benzen ini. Dan pada daerah 1.000 hingga 1.200 itu menunjukkan adanya ikatan C dan O. Seperti itu. Jadi karakteristik dari alkohol untuk IR itu yang pertama kali dilihat adalah serapan yang luas pada daerah 3.500 hingga 3.000 yang menunjukkan adanya gugus OH. Baik, sepertinya untuk
spektroskopi IR hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya itu penjelasan tentang karakteristik senyawa alkohol HNMR yang akan dilanjutkan oleh Mbak Khairunisa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai NMR, di mana spektroskopi resonansi magnetik nuklir ini memberikan gambar mengenai atom, jumlah maupun lingkungan atom hidrogen, yaitu 1 HNMR, maupun karbon, yaitu 13 CNMR. Kemudian spektroskopi NMR ini didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Di sini dapat dilihat gambar dari NMR-nya. Selanjutnya, untuk 1 HNMR ini karakteristiknya di mana pergeseran hidrogen yang terikat pada oksigen ini tergantung pada konsentrasi dan juga suhu. Dikarenakan tingkat ikatan hidrogen ini bervariasi. Puncak untuk alkohol ini biasanya terjadi di wilayah 2 hingga 5 ppm. Kemudian pergeseran kimianya tergantung pada atom lain yang terikat pada karbon itu. Jika atom-atom ini elektronegatif, maka menarik kerapatan elektron dari hidrogen sehingga penyerapannya lebih tinggi. Untuk karbon sedikit lebih elektronegatif daripada hidrogen, maka dengan demikian penyerapan hidrogen pada karbon sekunder tampak sedikit di bawah sekitar 0,3 dari hidrogen pada karbon primer. Sedangkan untuk hidrogen pada karbon tersier muncul lebih jauh sekitar 0,7 dari penyerapan untuk hidrogen primer. Selanjutnya, Mas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Elvina dan Mbak Zera, di mana di sini kami mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu etil alkohol. Untuk etil alkohol ini, di mana pergeseran kimia pada senyawa etil alkohol pada spektroskopi NMR, yaitu proton 1 HNMR, dengan pengukuran 89,56 MHz memiliki TMS dengan satuan per milion, yaitu ppm, terdapat 3, yaitu 3,687 ppm, 2,61 ppm, dan 1,226 ppm. Untuk kelompok proton pertama, kita menentukan proton terlebih dahulu, di mana untuk proton A yaitu CH2, untuk proton B yang kedua yaitu OH, dan untuk proton yang ketiga yaitu C, CH3. Di mana untuk kelompok proton pertama, yaitu ACH2, memiliki protonnya banyak 3 tetangga dengan multiplisitas 4, di mana 4 itu didapatkan dari N+1 sama dengan 3+1. Jadi untuk puncaknya yaitu multiplet yang mengikuti unit CH3 dan juga OH. CH2 ini memiliki pergeseran kimia sebesar 3,687 ppm. Selanjutnya untuk kelompok proton kedua, B, yaitu OH, memiliki proton sebanyak 1 tetangga dengan multiplisitasnya itu dengan puncak yaitu singlet, kemudian memiliki pergeseran kimia 2,61 ppm. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, di mana bahwa puncak untuk alkohol di wilayah 2 ppm hingga. Kemudian untuk kelompok proton ketiga yaitu C memiliki proton sebanyak 2 tetangga dengan multiplisitasnya itu 3. Puncaknya yaitu triplet yang mengikuti unit CH2. CH3 ini memiliki pergeseran selanjutnya, Mas.
suara saya terdengar? Suaranya putus-putus, Mbak Khairunisa. Tidak terdengar. Oh, putus-putus ya, Mbak? Lanjutkan untuk contoh kedua yaitu metil 1 propanol. Untuk 1 propanol ini terdapat pergeseran kimia pada senyawa 2-metil 1 propanol, spektroskopi NMR, proton 1 HNMR dengan pengukuran 89,56 MHz, memiliki TMS dengan satuan 4 milion terdapat 4, yaitu 3,391 ppm, 2,07 ppm, dan 1,75 ppm, dan 0,920 ppm. Kemudian kita menentukan untuk protonnya itu A, B, C, D-nya, di mana untuk kemudian kelompok proton pertama A ini memiliki proton sebanyak 2 tetangga dengan multiplisitasnya itu 3. Puncak yaitu triplet yang mengikat gugus maaf lanjutkan untuk multiplisitasnya itu 2, yaitu singlet puncaknya. Kemudian memiliki pergeseran kimia sebesar 2,07. Maka berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa puncak untuk alkohol biasanya terjadi di wilayah 2 hingga 5 ppm. Kemudian selanjutnya untuk kelompok proton ketiga yaitu C memiliki proton sebanyak 2 tetangga dengan multiplisitas 3, yaitu triplet yang mengikuti unit CH3, kemudian CH2 memiliki pergeseran kimianya itu sebesar 1,75 ppm. Selanjutnya yang terakhir yaitu D, di mana kelompok proton keempat itu memiliki proton sebanyak 2 tetangga dengan multiplisitas 0,920 ppm. Pergeseran kimia pada proton D ini sangat dekat dengan daerah TMS, yang berarti proton berada pada daerah yang terlindungi. Selanjutnya, Mas. Contoh yang ketiga yaitu benzyl alkohol. Untuk benzyl alkohol ini, di mana pergeseran kimia pada spektroskopi NMR dengan pengukuran 89,56 MHz memiliki TMS dengan satuan 4 per milion yaitu 7,40 to 7,19 ppm, 4,595 ppm, dan 2,3 ppm. Kemudian kita menentukan protonnya di mana untuk kelompok memiliki proton sebanyak 2 tetangga dengan yaitu triplet yang memiliki pergeseran kimia sebanyak ppm to 7,19 yang mengikat CH2 dan juga OH, maka pergeseran kimia pada kelompok proton A ini sangat jauh dengan daerah TMS yang berada daerah yang tidak terlindungi. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu kelompok proton B memiliki proton sebanyak 2 tetangga dengan multiplisitas 3 puncak, yaitu triplet yang mengikat langsung gugus OH. Jadi CH2 ini memiliki pergeseran kimia sebanyak 4,595 ppm. Selanjutnya yang C, di mana proton ketiga itu memiliki proton sebanyak 2 tetangga dengan multiplisitas 3 puncak, yaitu triplet yang mengikat pergeseran kimianya ini sebesar 2,3 ppm.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa puncak untuk alkohol biasa terjadi di wilayah balistik alkohol di 1 HNMR ini, di mana puncak untuk alkohol di wilayah 2 ppm hingga 5 ppm yang dapat dilihat bahwa peak yang terjadi itu hanya satu puncak. Kemudian, selanjutnya penjelasan dari Mas Victor yaitu 13C NMR. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang spektroskopi 13 CNMR. Nah, spektroskopi 13 CNMR ini menghasilkan informasi struktur mengenai karbon-karbon dalam sebuah molekul organik. Daerah pergeseran kimia 13 CNMR ini suatu senyawa organik antara 10 sampai 210 ppm. Untuk karbon aromatik antara 110 sampai 160 ppm. Untuk spesifiknya untuk senyawa karbon suatu alkohol memiliki nilai ppm antara 50 sampai 80 ppm. Baik itu untuk primer, sekunder dan tersier. Substitusi hidrogen dalam senyawa alkana oleh gugus OH menyebabkan pergeseran kimia ke bawah sebesar 35 sampai 52 ppm untuk C primer, kemudian untuk C sekunder antara 5 sampai 12 ppm dan pergeseran sedikit ke atas sekitar 0 sampai 6 ppm pada karbon tersier. Nah, di sini seperti contoh-contoh sebelumnya, yaitu contohnya tentang etil alkohol pada spektroskopi 13 CNMR berbeda dengan spektroskopi sebelumnya. Nah, di sini terdapat dua sinyal, yaitu sinyal dari CH3 dan CH2, di mana CH etanol memiliki dua atom dengan lingkungan kimia yang berbeda. Jadi di sini terlihat dari etil alkohol ini memiliki karbon dengan lingkungan yang berbeda, yaitu CH3 dan CH2 sehingga menghasilkan dua sinyal. Nah, untuk CH3 ditunjukkan dengan angka 1 memiliki pergeseran kimia yang lebih kecil dibandingkan dengan CH2 yang ditunjukkan dengan nomor 2. CH2 memiliki nilai pergeseran kimia yang lebih besar karena berdekatan dengan hidroksil yang memiliki keelektronegativan yang lebih tinggi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pergeseran kimia untuk gugus yang terikat dengan gugus OH, karbon yang terikat dengan gugus OH memiliki nilai pergeseran antara 50 sampai 80 ppm. Nah, di sini terlihat bahwa CH2 adalah karbon yang terikat dengan OH memiliki pergeseran kimia sebesar 57,79. Nah, yang kedua, spektroskopi 2-metil 1-propanol 13 CNMR. Nah, di sini memiliki 3 sinyal, yaitu sinyal 1, 2, 3 untuk C yang terikat dengan gugus OH, yaitu tunjukkan dengan angka 1, kemudian angka 2 dengan pergeseran kimia sebesar 30,84, dan yang nomor 3 adalah 18,99. Nah, di sini berarti terlihat juga bahwa karbon yang terikat dengan OH memiliki nilai pergeseran kimia yang lebih besar dari karbon-karbon tetangganya. Nah, karbon yang terikat dengan gugus OH ini memiliki pergeseran yang tadi sudah dijelaskan sebesar 50 sampai 80, dan di senyawa 2-metil 1-propanol karbon yang terikat dengan OH memiliki pergeseran kimia sebesar 69,47. Kemudian untuk senyawa yang ketiga yaitu
adalah bensil alkohol. Nah, di sini memiliki karbon aromatik. Nah, di sini terdapat di bagian karbon aromatiknya terdapat 4 sinyal. Yang pertama adalah sinyal pertama, kemudian sinyal nomor 4, sinyal nomor 2, dan sinyal nomor 3. Nah, ini karena nomor 2 dan 24 ini memiliki lingkungan yang sama, lingkungan kimia yang sama, sehingga menghasilkan masing-masing satu peak, satu sinyal. Kemudian sama halnya dengan gugus karbon yang terikat dengan gugus OH, ini menghasilkan pergeseran kimia sebesar 64,70. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lia mengenai spektroskopi massa. Oke, silakan Mbak. Baik, terima kasih waktunya kepada Mas Victor. Selanjutnya adalah spektroskopi massa dari gugus alkohol. Nah, di sini spektroskopi massa itu fungsi utamanya adalah untuk menentukan massa molekul dari suatu zat yang dianalisis. Untuk gugus alkohol sendiri nanti fragmentasi ion yang terbentuk umumnya adalah dari pembelahan atom karbon yang berdekatan dengan gugus hidroksil dan ada juga dari dehidrasi atau pengurangan gugus H2O. Next, Mas. Nah, di sini untuk etanol bisa kita lihat bahwa ada beberapa puncak-puncak yang terbentuk. Untuk yang intensitasnya paling tinggi yaitu pada intensitas 100 itu ada M per Z 31. Nah, di M per Z 31 ini berarti nanti molekul ion atau fragmen ion yang terbentuk itu adalah yang paling stabil. Nah, untuk etanol sendiri nanti fragmennya terdiri dari beberapa unsur sesuai puncak-puncak yang terlihat di sini. Ada puncak 46, 45, dan sampai di puncak ke-14. Nah, mungkin slide selanjutnya saja, Mas. Nah, di sini dari puncak-puncak yang muncul tadi, kalau kita uraikan berarti yang puncak pertama yang paling kanan yang berharga M per Z 46 itu adalah puncak dari ion molekul etanol itu sendiri, yaitu ketika etanol mendapatkan energi elektron berenergi tinggi sehingga menghasilkan ion molekul etanol dengan M per Z 46. Nah, nanti dari M per Z 46 ini atau dari ion molekul etanol nanti akan terfragmentasi menjadi beberapa, yaitu dari yang harga M per Z-nya 45 sampai dengan 15. Nah, penjelasannya untuk fragmen-fragmen ini ada di slide selanjutnya, yaitu yang pertama, next, Mas. Ya, jadi untuk yang pertama, untuk fragmen yang M per Z-nya 45 dan 43, yang 45 itu berasal dari fragmen ion molekul yang nantinya dia itu melepaskan H radikal, sehingga dari 46 tadi berkurang 1 menjadi 45. Ini harusnya 45 ya, maaf. Begini 45 ya. Jadi untuk ion fragmen yang pertama itu adalah ion dari ion molekul etanol yang melepaskan H radikal. Nah, selanjutnya untuk fragmen yang ditemukan yang kedua itu adalah dari harga M per Z 43. Nah, M per Z 43 ini bisa diperoleh dari ion fragmen dari ion molekul etanol yang melepaskan H2 atau 2 atom H, sehingga dari 46 tadi dikurangi 2 menjadi 43. Tadi juga ditemukan
ion fragmen dengan M per Z 31. Nah, M per Z 31 ini merupakan ion yang diperoleh dari ion fragmen molekul yang melepaskan metil atau CH3. Ketika metilnya lepas, sehingga nanti yang tersisa adalah ion dengan rumus CH2OH, dan CH2OH ini harga M per Z-nya 31. Nah, karena tadi M per Z 31 ini intensitasnya paling tinggi, berharga 100, berarti ion fragmen ini adalah ion fragmen yang paling stabil. Nah, selain itu, tadi juga ditemukan ion fragmen yang harga M per Z-nya itu 28. Nah, ion fragmen yang harga M per Z-nya 28 ini berarti dari ion molekul alkohol itu sendiri atau etanol yang melepaskan molekul air atau H2O. Tadi sesuai dengan ciri khas dari gugus OH atau gugus alkohol, utamanya ion fragmennya itu kebanyakan ditemukan dari salah satunya adalah dari ion yang melepaskan H2O. Yaitu di sini ditemukan dari ion C2H4 yang dia telah melepaskan H2O. Kemudian selanjutnya untuk fragmen selanjutnya yaitu untuk harga yang M per Z sama dengan 29 tadi bisa didapatkan dari ion molekul etanol yang melepaskan OH. Setelah melepaskan OH, maka yang tersisa adalah C2H5 dengan harga M per Z itu 29. Kemudian yang M per Z 29 atau C2H5 ini bisa berlanjut lagi melepaskan H2 sehingga menghasilkan C2H3+ dengan harga M per Z 27, dan yang terakhir yang M per Z-nya 15 itu berasal dari molekul ion etanol yang melepaskan CH2OH sehingga menyisakan M per Z CH3+ yang M per Z-nya 15. Ini untuk senyawa pertama yaitu etanol. Kemudian untuk senyawa yang kedua, metil propanol. Ya, yang ini yang selanjutnya 2-metil-1-propanol. Terdapat beberapa puncak juga yang diperoleh dengan intensitas terbesar itu pada M per Z 43. Nah, nanti kita akan lihat M per Z 43 ini ion fragmen apa. Nah, selanjutnya di slide 30 next Mas, slide 30. Ya, oh ya, makasih. Di slide 30 ini, di sini kita bisa menemukan banyak karena tadi puncaknya cukup banyak ya untuk 2-metil-1-propanol karena senyawanya bercabang, jadi kemungkinan nanti ion fragmennya menjadi lebih banyak dan C-nya di sini juga lebih banyak dibandingkan dengan yang etanol tadi. Sehingga diperoleh banyak ion fragmen dengan tadi ion fragmen yang paling stabil itu adalah yang di M per Z 43 atau C3H7. Nah, ion fragmen ini pola fragmentasinya bisa kita pelajari di slide 31. Ya, di sini di slide 31 2-metil-1-propanol. Jadi ada cabang ya di sini. Di nomor 2 ada cabang metil dan alkoholnya terletak di C nomor 1. Setelah mendapatkan elektron berenergi tinggi, nanti akan membentuk ion molekul dengan M per Z 47. Nah, di sini M per Z 47 atau ion molekul 2-metil-1-propanol dapat kalau kita lihat yang ke kanan itu ion molekulnya akan melepaskan hidrogen, satu buah hidrogen, sehingga menghasilkan puncak M per Z di 73 yang tadi tertera di hasil MS-nya. Kemudian molekul ini dapat berlanjut lagi berkurang satu buah metil
satu buah metil di cabang sehingga menghasilkan M per Z 59. Nah, kalau misalnya dari 73 ini kita lihat reaksi ke bawahnya, si molekul yang M per Z-nya 73 ini juga bisa mengalami fragmentasi lagi, melepas satu molekul H2O, yang H2O itu M per Z-nya 18, sehingga dari 73 dikurangi 18 nanti menghasilkan M per Z 55. Nah, kembali lagi ke ion molekul dari 2-metil-1-pentanol yang M per Z-nya 74 ini selain bereaksi yang ke kanan, itu juga ke bawah juga itu melepaskan molekul air, tapi langsung dari ion molekulnya, sehingga nanti menghasilkan C4H8 dengan M per Z itu 56. Dari sini ada kemungkinan fragmentasi ion lain, yaitu dari ion molekul yang di reaksi bawahnya ini ya. Nah, dari CH3, 2, CH2OH atau ion molekul yang M per Z-nya 74 tadi, ini dapat pecah menjadi 2 karbon, di mana yang satu itu M per Z-nya 43 dan yang satu M per Z-nya 31. Ketika ion positifnya itu atau elektronnya itu dilepas dari C3H7, jadi yang nanti yang terbaca adalah yang C3H7 positif dengan M per Z 43, tapi yang bawah ini sebenarnya reaksinya sama ya, cuman kalau yang bawah yang positif itu adalah CH2OH-nya. Sehingga di sini tadi terbaca ion fragmen molekul di 43 dan 31. Jadi ini sebenarnya dari reaksi sama, pecahnya hanya saja ion muatan positifnya itu bisa di ion muatan positifnya ke C3H7 atau ke CH2OH. Begitu. Ini untuk fragmentasi ion yang ditemukan dari 2-metil-1-propanol. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah dari bensil alkohol. Ya, dari bensil alkohol ini puncaknya atau fragmentasi yang stabil itu ada di 79 atau 108, ini juga lumayan tinggi. Nah, yang 108 ini adalah ion molekulnya, karena MR dari bensil alkohol ini sendiri adalah 108. Nah, untuk bensil alkohol ini ada banyak puncak-puncak kecil, tetapi dari beberapa puncak yang tinggi itu, kalau misalnya kita amati, nanti akan menghasilkan beberapa fragmen ion yang berhasil kita pelajari, yaitu di slide 33. Next, Mas. Ya, di slide 33 itu nanti kita menemukan beberapa fragmen, yaitu dari M per Z 107, 91, 79, dan 77, di mana untuk yang paling stabil, tadi yang paling tinggi itu adalah di 79. Nah, 79 ini kalau misalnya kita lihat fragmentasi ionnya di slide ke-34. Oke, nah di sini dari molekul bensil alkohol nanti setelah mendapatkan elektron berenergi tinggi, nanti akan menghasilkan ion molekul dengan M per Z 108 sesuai dengan MR dari molekul itu sendiri. Nah, dari M per Z 108 ini nanti bisa terfragmentasi, ada 2 fragmentasi di sini. Kalau yang ke kanan ini melepaskan OH itu M per Z-nya 17, sehingga dari 108 dikurangi 17 menghasilkan 91. Tadi puncak 91-nya bisa kita amati lumayan tinggi ya, yaitu dari ion C6H5CH2 positif. Nah, ini kalau misalnya reaksi yang ke bawah,
Yang ke bawah ini yang terlepas adalah CH2OH. Jadi antara cincin dengan rantai alifatiknya terpisah. Cincinnya menghasilkan ion C6H5+ dengan M per Z 77 dan yang dilepaskan adalah CH2OH dengan M per Z 31. Nah, tadi yang paling tinggi puncaknya itu yang 107. Ini kalau dari gambar, ini dari buku Pahvia halaman 466, kita bisa melihat bahwa bensil alkohol ini nanti ternyata bisa melepaskan satu H radikal. Jadi dari 108 berkurang 1, jadinya 107. Nah, 107 ini berarti melepaskan satu H. Nah, H yang dilepaskan itu adalah H yang diikat oleh CH2. Jadi H yang diikat oleh CH2 ini dilepas satu, kemudian C yang awalnya di luar cincin itu masuk ke dalam cincin. Jadi ini cincinnya bukan terdiri dari C6 tapi C7. Nah, ini adalah ion fragmen tadi yang paling stabil. Kemudian fragmen lain yang terbentuk adalah dari ion molekul ini nanti melepaskan CO sehingga lanjutannya ya yang ke kanan melepaskan CO sehingga diperoleh M per Z 79. Dan yang terakhir adalah ini menjadi ion cincin benzena seperti pada yang di atas yaitu C6H5+ dengan M per Z 77 dengan cara melepaskan H2. Itu untuk spektroskopi massa dan kebetulan ini yang terakhir. Jadi ini merupakan akhir dari presentasi kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau masukan, kami persilahkan. Terima kasih. Maaf, langsung kelompok 2 ya. Pertanyaannya nanti saja. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, teman-teman dan Ibu? Ya, Sudah, oke. Mbak. Baik. Mbak Baik, dipersilakan Mbak untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik data spektroskopi UV, IR, NMR, dan MS dari senyawa golongan aldehid. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu di sini dosen mata kuliah Profesor Dr. Tri Antuni dengan kelompok kami yaitu kelompok 2, saya Bayi Almanurma Utari, kemudian ada Mbak Citra Septi Agi, selanjutnya ada Mbak Wiji Astuti, kemudian ada Mbak Rahma Devita Santoso, dan yang terakhir ada Mbak Yasinta Siti. Mbak, sebelum kita masuk pada karakteristiknya di sini, kita melihat terlebih dahulu aldehid itu merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Nah, dulunya Mbak. Untuk pembahasan yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai data spektroskopi. Yang pertama yaitu
UV, selanjutnya IR, selanjutnya ada NMR proton, kemudian NMR karbon, dan yang terakhir adalah NR. Untuk spektroskopi ultraviolet atau UV senyawa aldehid, di sini akan saya bahas langsung, di mana spektroskopi UV seperti yang kita ketahui itu merupakan pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 sampai 300 nanometer. Kemudian sinar tampak atau visible sekitar 350 sampai 800 nanometer. Selanjutnya, spektroskopi UV-Vis digambarkan dalam bentuk dua dimensi dengan aksis merupakan panjang gelombang dan ordinat merupakan absorban serapan. Di mana umumnya spektroskopi UV-Vis berbentuk pita lebar. Kemudian spektrum UV-Vis disebabkan karena energi yang diabsorpsi selain menyebabkan transisi elektronik, jadi pula transisi rotasi elektron dan vibrasi elektron ikatan dalam molekul. Selanjutnya, senyawa yang punya gugus karbon non konjugasi itu di sini kita membahas aldehid, di mana aldehid merupakan gugus karbon mempunyai gugus karbon yaitu CO. Selanjutnya, senyawa mempunyai gugus karbonil dan konjugasi ini berasal dari eksitasi elektron di bintang terjadi pada panjang gelombang di bawah 200 nanometer. Sedangkan yang berasal dari eksitasi elektron N menuju di bintang berada pada panjang gelombang di atas 200 nanometer. Untuk gugus fungsi aldehid sendiri dapat kita lihat di sini, gugus fungsi aldehid berada pada lambda maksimal jika transisinya itu N menuju V bintang dengan epsilon logaritma sebesar 0,9 sampai 1,4. Sedangkan untuk absorpsi panjang gelombang maksimum untuk senyawa yang memiliki gugus karbonil terkonjugasi, misalnya aldehid, itu mengikuti aturan untuk perhitungan absorpsi panjang gelombang maksimum hanya untuk eksitasi elektron transisi dari V menuju V bintang. Untuk karakteristik aldehidnya sendiri berada pada absorpsi dasar sebesar 210 nanometer. Di sini kami menggunakan 3 contoh senyawa untuk penjelasan spektroskopinya. Yang pertama yaitu butanol. Di sini butanol memiliki senyawa C4H8O. Kemudian seperti pada gambar dapat kita lihat bahwa panjang gelombang maksimal pada gambar terletak sebelum 290 nanometer dengan epsilon logaritma di antara 0,9 sampai 1,4. Selanjutnya, contoh yang kedua yang kita gunakan yaitu benzaldehid. Benzaldehid memiliki rumus senyawa C7H6O. Sama seperti contoh sebelumnya, butanol, di mana di sini panjang maksimal dari gugus fungsi aldehid sendiri terletak pada panjang gelombang sekitar 290 nanometer. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga yaitu trans 2-pentanal dengan rumus senyawa C5H8O. Di sini kita memperoleh gambar melalui jurnal, di mana trans 2-pentanal ini dibandingkan dengan pentanal. Pada gambar ini merupakan gambar perbandingan antara spektrum UV trans 2-pentanal dan pentanal.
yang hitam merupakan pentanal, kemudian yang merah merupakan transkonvensional. Dimana gambar ini menunjukkan kecepatan spektrum yang sama dengan pergeseran serapan maksimum menuju panjang gelombang yang lebih panjang. Dalam kasus yang dua pentanal ini menyerap maksimum hingga 290 nanometer untuk pentanal. Next, Mbak. Nah, untuk selanjutnya pembahasan mengenai spektroskopi inframerah atau IR senyawa aldehid akan disampaikan oleh Mbak Citra. Adanya dipersilakan. Mbak Citra? Sepertinya terputus. Ya, Oh ya. mohon maaf tadi jaringannya terputus. Akan saya lanjutkan presentasi tentang spektroskopi inframerah IR dengan senyawa aldehid. Nah, interpretasi dari spektrum IR merupakan identifikasi setiap absorb ikatan yang khas dari setiap gugus fungsi. Nah, dapat dilihat pada slide ini bahwa beberapa gugus fungsi pada area serapan. Yang pertama yaitu single bond state pada area serapan 4000 sampai 2500 dengan gugus OH, NH, dan CH. Untuk selanjutnya itu triple bond yaitu pada area 2500 sampai 2000 itu dengan gugus C rangkap 3C dan C rangkap 2 alkuna dan nitril C rangkap 3N. Nah, untuk area ketiga yaitu double bond yaitu sekitar area 2000 sampai 1500 dengan gugus C rangkap 2O, C rangkap 2C dan C rangkap 2N. Untuk area keempat yaitu area fingerprint pada daerah serapan 1500 sampai 500 dengan gugus CO, CN dan CC. Nah, untuk aldehid sendiri itu menunjukkan pita serapan pada gugus karbonil yang muncul pada kisaran 1740 sampai 1725. Dan pita serapan pada gugus CH pada aldehid itu berkisar 2850 sampai 2750. Next, Mbak. Nah, untuk lebih jelasnya pada spektroskopi inframerah ini untuk senyawa aldehid dapat dilihat spektral analisisnya pada box ini, yaitu untuk gugus karbonil serapannya itu berkisar antara 1740 sampai 1725 ini pada karbonil pada aldehid normal. Untuk selanjutnya yaitu pada karbonil yang berkonjugasi dengan ikatan C rangkap 2C. Maka area serapannya bergeser antara 1700 sampai 1680 untuk karbonil dan 1640 untuk C rangkap 2C. Nah, untuk selanjutnya konjugasi karbonil dengan aromatik itu area serapannya juga bergeser antara 1700 sampai 1660 untuk karbonil dan 1600 sampai 1450 untuk aromatiknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu konjugasi yang untuk sistem konjugasi ada aromatik, ada rangkap 2 dan gugus karbonil, maka area serapan gugus karbonilnya sebesar 1680. Nah, selanjutnya gugus CH pada aldehid ini
gugus CH pada aldehid berkisar antara 2860 sampai 2800 dan atau 2760 sampai 2700. Nah, area letaknya gugus karbonil area letak gugus CH pada aldehid ini terletak pada area sebelah kanan setelah gugus CH alifatik. Next, Mbak. Nah, untuk contoh lebih jelasnya pada butanal dengan C4H8O. Nah, kita pertama menganalisis adanya gugus karbonil. Nah, gugus karbonil ini ditunjukkan dengan area (1650) yang tertera di gambar itu menunjukkan gugus karbonil. Nah, gugus karbonil ini ditandai dengan gugusnya yang tajam ke bawah, begitu. Area gelombangnya yang tajam ke bawah. Untuk selanjutnya itu area serapan CH aldehid, yaitu ditunjukkan pada kisaran 1000 pada kisaran 2820. Nah, sedangkan sp3ch-nya kisaran 3886 gitu. Untuk selanjutnya contoh selanjutnya itu benzaldehid. Benzaldehid ini kan terdapat gugus aromatik. Nah, sehingga karbonilnya di sini terletak pada area karbonilnya terletak pada area 1700 dengan aromatiknya terletak pada 1600 sampai 1684. Nah, untuk gugus aldehidnya CH aldehidnya itu berkisar antara 2820, sedangkan CH aromatiknya sp2CH aromatiknya berkisar antara 3800-an. Nah, pada spektrum IR ini juga terdapat overtone. Nah, overtone ini sebagai penguat dari vibrasi karbonilnya dengan panjang gelombang 2 kalinya gugus karbonil tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada area monosubs atau yang berada pada 1000 sampai 500. Nah, itu berada pada area fingerprint. Itu terlihat ada 4 bentuk ya yang tajam ke bawah itu. Nah, itu merupakan area menunjukkan bahwa aromatik ini mengikat satu metil begitu. Itu berkisar pada daerah 900 sampai 600. Next, Mbak. Nah, untuk contoh selanjutnya itu trans 2 pentanal. Dapat dilihat bahwa gugus karbonilnya terletak pada area serapan 1600 dan gugus C rangkap 2C-nya terletak pada 1640. Nah, untuk CH aldehidnya yaitu berkisar antara 2700, untuk sp3ch-nya berkisar antara 2800,
dan sp2-nya berkisar antara 2.900. Pada area fingerprint juga dijelaskan menunjukkan adanya isomerisasi pada daerah serapan 900 dengan isomernya trans begitu. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wiji. Baik, terima kasih Mbak Citra. Saya akan melanjutkan presentasi terkait spektroskopi resonansi magnet inti NMR proton pada senyawa aldehid. Untuk elektron pada gugus karbonil ini digerakkan oleh suatu medan magnet luar, di mana medan imbasan molekuler ini akan memiliki efek yang dalam pada absorpsi NMR proton aldehida. Nah, resapan pada NMR proton aldehida ini bergeser jauh dari bawah medan, yaitu pada daerah pergeseran kimia 9 sampai 10 ppm. Pergeseran kimia pada aldehid ini lebih tinggi dibandingkan dengan pergeseran kimia pada alkohol, amina, amida, dan aromatik. Penyebabnya karena pada gugus aldehid ini terjadi efek anisotropi yang mengakibatkan tarikan elektron dari atom oksigen. Proton atau inti atom ini yang makin dekat dengan atom elektronegatif akan menyebabkan elektron yang mengelilingi proton itu akan berkurang kerapatannya, sehingga memiliki geseran kimia yang lebih tinggi. Gugus aldehid ini berada pada daerah medan rendah karena adanya perputaran elektron pi yang menghasilkan medan magnet induksi yang bersifat paramagnetik, sehingga menyebabkan proton yang terikat langsung pada gugus karbonil memiliki geseran kimia yang tinggi. Untuk hidrogen alfa dari aldehid ini memiliki resapan NMR proton pada daerah pergeseran kimia 2,1 sampai 2,6 ppm, muncul sedikit di bawah medan dibandingkan dengan resapan CH biasa, yaitu sekitar 1,5 ppm. Nah, di sini akan langsung membahas contoh di mana untuk seperti sebelumnya ya, kami mengambil 3 contoh senyawa. Untuk yang pertama itu adalah butanal C4H8O. Untuk spektrum NMR itu sendiri biasanya diperoleh dari 60 sampai 600 MHz. Dalam pengukuran spektrofotometer NMR, sampel itu bisa dilarutkan dengan menggunakan pelarut yang sesuai dan tidak mengandung proton atau pelarut yang terdeuterasi seperti CdCl3, aseton B6, CD3OD, D2O, dan yang lainnya. Nah, untuk butanal itu sendiri, di sini kami menggunakan data spektrum NMR yang 89,56 MHz dengan dilarutkan pada pelarut CdCl3 sebanyak 0,5 ml. Hasil dari spektrofotometer NMR dari butanal itu sendiri menunjukkan adanya 4 kelompok proton, di mana untuk nilai pergeseran dari keempat proton itu sendiri yaitu sebesar 9,764, 2,37, 1,64, 0,97. Nah, di sini pada daerah pergeseran kimia ini menunjukkan bahwa ini merupakan karakteristik dari aldehid itu sendiri, kan tadi pada daerah pergeseran kimia 9 sampai 10 ppm. Nah, ini menunjukkan bahwa pada data ini mengandung senyawa aldehid yang berada pada kelompok A dengan nilai pergeserannya 9,764 ppm. Kekhasan lainnya itu kenapa bisa ini merupakan senyawa aldehid, karena memiliki satu puncak. Seperti ini kan, jadi ini H protonnya itu memiliki satu puncak karena tidak memiliki proton tetangga. Jadi
multisipilitasnya itu adalah singlet. Kemudian untuk kelompok yang kedua, itu berada pada daerah pergeseran 2,37 ppm yang memiliki multisipilitasnya itu adalah triplet dengan menunjukkan bahwa adanya memiliki tetangga dua. Jadi memiliki dua buah tetangga sehingga multisipilitasnya itu adalah triplet. Kemudian yang kelompok yang ketiga itu berada pada daerah pergeseran 1,64 ppm yang memiliki 6 peak dengan multisipilitasnya itu adalah sektet. Nah, jadi ini ya, jadi ini ada 5 proton tetangga ditambah 1 sehingga multisipilitasnya itu adalah sektet. Kemudian ada kelompok proton yang keempat dengan pergeseran 0,97 ppm yang memiliki dua proton tetangga sehingga multisipilitasnya itu adalah triplet. Seperti ini. Kemudian contoh yang kedua itu adalah trans 2 pentenal. Di mana untuk trans 2 pentenal ini memiliki 5 kelompok pergeseran seperti pada gambar. Nah, untuk yang pertama ini, daerah yang paling jauh dengan TMS ini merupakan daerah senyawa aldehid yang memiliki pergeseran 9 sampai 10 ppm, di mana pada senyawa trans 2 pentenal ini daerah pergeseran aldehidnya itu berada pada 9,91513 ppm. Seperti ini. Kemudian untuk yang kedua itu berada pada daerah pergeseran 6,9 ppm, kemudian yang ketiga 6,1 ppm. Nah, ini untuk data yang lainnya bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk senyawa yang ketiga itu adalah benzaldehida, di mana pada benzaldehida ini aldehid akan berikatan dengan aromatik yang proton pada aldehidnya itu akan berada pada pergeseran yang paling jauh, yaitu 10,03. Ini jika dibandingkan dengan senyawa-senyawa sebelumnya, arah pergeserannya itu semakin menjauhi dari daerah TMS, sehingga jika menjauhi daerah TMS berarti artinya proton tersebut paling tidak terlindungi. Seperti itu. Kemudian pada benzaldehida ini memiliki 4 kelompok daerah pergeserannya, di mana ini bisa dilihat bahwa yang A ini merupakan kelompok pada proton pada daerah aldehid, kemudian ini ada kelompok proton B, C, dan D yang ada pada daerah aromatik, sehingga nilai dari pergeseran kimianya itu juga hampir sama. Seperti itu. Dengan kisaran 7,8, 7,6, dan 7,5. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yasinta. Kepada Mbak Yasinta dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Mbak Rahma. Baik, saya lanjutkan terkait spektroskopi CNMR dari senyawa aldehid. Nah, di situ dapat teman-teman lihat di layar dari gambar pergeseran kimia karbon yang bernilai 0 sampai 220 ppm. Nah, untuk spektroskopi CNMR dari gugus aldehid itu sendiri umumnya muncul pada daerah 190 hingga 210 ppm. Next, Mbak.
Untuk contoh yang pertama yaitu dari senyawa butanal. Nah, kita dapat memprediksikan banyaknya puncak yang muncul dari senyawa butanal dengan menghitung banyaknya atom C. Dari struktur butanal tersebut, diketahui bahwa butanal memiliki 4 atom C, sehingga jumlah puncak yang muncul dari butanal ketika dilakukan uji spektroskopi CNMR akan nampak 4 puncak. Next, Mbak. Nanti kan ya diketahui bahwa butanal itu akan nampak 4 puncak. Nah, dari 4 puncak tersebut, puncak yang paling kiri itu merupakan puncak milik gugus aldehid dengan pergeseran kimia sebesar 202,8 ppm. Kemudian puncak yang kedua itu merupakan puncak dari CH2 dengan pergeseran kimia sebesar 45,8 ppm. Di mana puncak dari CH2 pada posisi C tersebut itu paling dekat dengan gugus aldehid sehingga kurang terlindungi. Selanjutnya untuk puncak yang ketiga itu puncak dari CH2 pada posisi D dengan pergeseran kimia sebesar 15,7 ppm. Dan yang paling kanan itu puncak dari gugus metil atau CH3 dengan pergeseran kimia sebesar 13,7 ppm. Puncak dari CH3 itu sendiri itu jauh dari gugus aldehid dan paling dekat dengan TMS sehingga gugus dari metil itu sendiri paling terlindungi. Next, Mbak. Kemudian contoh yang kedua yaitu benzaldehid. Sama seperti pada butanal tadi, untuk menentukan jumlah puncak dari benzaldehid itu dapat dihitung dari banyaknya atom karbon yang dimiliki oleh benzaldehid. Nah, dari struktur benzaldehid tersebut dapat diketahui bahwa nantinya benzaldehid ini akan muncul 5 puncak. Karena untuk atom karbon pada posisi B dan juga C itu memiliki lingkungan kimia yang sama. Next, Mbak. Untuk benzaldehid sendiri itu kan nanti kan ada muncul 5 puncak. Nah, di puncak yang paling kiri dengan pergeseran kimia sebesar 192,3 ppm itu merupakan puncak dari gugus aldehid. Yang mana puncak dari gugus aldehid tersebut jauh dari TMS sehingga pergeseran kimianya besar. Kemudian untuk puncak yang kedua itu merupakan puncak dari atom karbon yang berikatan dengan gugus aldehid sehingga dia menjadi kurang terlindungi. Dan untuk pergeseran kimia dari puncak yang kedua itu sebesar 136,5 ppm. Kemudian untuk puncak yang ketiga itu merupakan puncak dari CH yang berada pada ujung yaitu atau pada posisi A yang memiliki pergeseran kimia 134,4 ppm. Nah, mengapa puncak yang ketiga merupakan puncak dari CH yang berada di ujung atau pada posisi A? Itu karena adanya efek anisotropi yang mengakibatkan berkurangnya kerapatan suatu senyawa atau dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut menjadi kurang terlindungi. Akibatnya, pergeseran kimia pada CH yang berada di ujung atau CH yang pada posisi A tersebut menjadi lebih besar. Kemudian untuk puncak yang keempat, itu merupakan puncak dari CH pada posisi C dengan pergeseran kimia sebesar 129,7 ppm. Dan puncak yang kelima, itu merupakan puncak dari CH pada posisi B dengan pergeseran kimia sebesar 129 ppm, di mana posisi puncak ini itu yang paling terlindungi karena paling dekat dengan TMS. Next, Mbak. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu trans-2-pentanal. Dari struktur trans-2-pentanal ini dapat kita ketahui bahwa trans-2-pentanal ini memiliki 5 atom karbon, sehingga puncak yang dimiliki oleh trans-2-pentanal ini adalah akan nampak 5 puncak. Next, Mbak.
Untuk puncak yang paling kiri, itu merupakan puncak dari gugus aldehid dengan pergeseran kimia 194,09 ppm, di mana puncak dari gugus aldehid ini kurang terlindungi karena dia berada jauh dari TMS. Kemudian untuk puncak yang kedua itu adalah puncak dari CH pada posisi B dengan pergeseran kimia sebesar 160,2 ppm. Kemudian untuk puncak yang ketiga itu merupakan puncak dari CH pada posisi C dengan pergeseran kimia sebesar 132,1 ppm. Yang keempat itu ada puncak dari CH2 pada posisi D dengan pergeseran kimia 25,9 ppm. Dan yang terakhir adalah puncak dari CH3 atau metil pada posisi E dengan pergeseran kimia 11,97 ppm. Di mana puncak dari metil ini merupakan puncak yang paling terlindungi karena dia berada dekat dengan TMS. Next, Mbak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yasinta. Terima kasih. Selanjutnya, maaf kalau agak berisik ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait spektroskopi massa pada senyawa aldehid. Nah, di sini kita tahu bahwa di dalam spektroskopi massa itu akan menghasilkan suatu kation radikal. Nah, di mana dalam buku Palvia disebutkan bahwa aldehid ini terdapat aldehid alifatik dan juga aldehid aromatik, di mana karakteristiknya terdapat pada fragmentasi-fragmentasi berupa M+ lemah itu untuk alifatik, kemudian M+ kuat untuk aldehid aromatik. Nah, nanti akan dibahas pada contoh senyawa, dan kemudian ada terjadinya tipe pemutusan ikatan pada spektroskopi massa tersebut, yaitu ada homolitik dan juga heterolitik atau heterolisis. Nah, di mana ketika terjadi homolitik, pembelahan homolitik itu ada kita tahu misalkan contohnya dalam suatu benzena itu kan ada dua ikatan pi dan ikatan sigma. Nah, di mana yang gampang putus itu adalah ikatan sigma. Nah, di mana kalau jika dalam satu ikatan berarti itu mengandung dua elektron. Nah, di mana akan menghasilkan suatu radikal. Nah, kemudian ketika heterolitik berarti dia akan menghasilkan suatu kation dan anion. Selanjutnya next, Mbak. Nah, ini adalah contoh dalam senyawa benzaldehid, di mana di sini terdapat suatu karakteristik aldehid dalam senyawa benzaldehid, yaitu dia tergolong dalam aldehid aromatik. Nah, di mana pola-pola fragmentasinya di sini terdapat banyak pik puncak-puncak. Nah, yang kita lihat adalah puncak-puncak yang paling tinggi. Nah, dalam benzaldehid ini adalah yang paling tinggi itu pada puncak 106 dan paling terendah itu 29 m/z. Untuk pola fragmentasinya selanjutnya. Nah, yang pertama di sini terjadinya homolisis. Nah, di mana benzaldehid ini berat molekulnya 106, kemudian dia terjadi pembelahan homolisis yang menghasilkan 2 elektron, kemudian karena O itu punya elektron bebas, jadi dia akan menghasilkan 2 elektron, dan atom oksigen, dia mempunyai atom oksigen yang sebelah kanan, dia berat molekulnya menjadi
29 ya. Dia satu elektron dari oksigen itu akan terlepas. Nah, yang satu oksigen itu dari spektroskopi massa. Nah, satu elektron itu diberikan kepada benzen sehingga akan menghasilkan radikal fenil yang sebelah kanan. Satu elektron kepada C karbonil, maka C karbonil akan mendapatkan satu elektron. Nah, kemudian maka nantinya akan bergabung dengan oksigen membentuk satu ikatan baru, yaitu ikatan rangkap 3. Di situ ada radikal positif dengan M per Z yang tampak pada spektra MS, yaitu 29. Selanjutnya, dalam aldehid aromatik itu sendiri juga bisa melakukan pembelahan alfa. Nah, pembelahan alfa ini di C karbonil dan hidrogen. Nah, di mana satu elektron di hidrogen dan juga satu elektron pada C karbonil, sehingga nantinya bergabung di elektron oksigen. CO karbonil kan dapat satu elektron. Nah, itu akan membentuk satu ikatan baru, yaitu ikatan rangkap 3 plus radikal hidrogen. Selanjutnya, nah, di sini juga ada dia melakukan pembelahan heterolisis. Nah, di mana dia akan nantinya membentuk sebuah kation fenil. Nah, pada fragmentasi aldehid aromatik ini, karakteristiknya tadi kan dia dapat melakukan pembelahan alfa dan juga di sini ditunjukkan dengan pelepasan etuna. Nah, di mana pembelahan ini merupakan suatu karakteristik yang sering terjadi pada aldehid aromatik. Nah, kemudian pada pembelahan ini, 2 elektron yang diberikan CO karbonil itu tadi akan membentuk kation fenil. Fenil memberi 2 elektron CO karbonil sehingga muatannya menjadi positif. CO karbonil membawa 2 elektron. Nah, di mana satu elektron ini untuk menetralkan muatan positif dan satu elektron di C karbonil. Ya, di C karbonil. Kemudian dia juga bisa melakukan pembelahan lanjutan lagi, dia akan kehilangan etuna. Nah, di mana dia akan menjadi kation siklobutadien atau siklobutadiena. Nah, di mana itu terjadi pembelahan homolisis, di mana setiap CC dalam benzen itu mendapatkan satu elektron. Kemudian akan melepaskan CH-CH ikatan rangkap 3. Dia akan membentuk ikatan rangkap 3. Dan etuna akan terlepas, di mana M per Z-nya yang ditunjukkan dalam spektromassa yaitu 51. Double bond siklobutadien plus. Kation ini namanya siklobutadien. Selanjutnya, nah, untuk contoh kedua pada senyawa butyraldehid C4H8O. Nah, di sini terdapat banyak puncak tertinggi. Nah, sebenarnya bisa dilakukan pelepasan pola-pola fragmentasi, dia akan membelah banyak. Nah, di sini saya cuma
melakukan pembelahan dari 72. Nah, itu yang awalnya 72, dia akan melepas CH2, CH3. Nah, dia akan membentuk CO. Selanjutnya, dia akan membentuk CO karbonil COH radikal plus, di mana berat molekulnya 29. Ya, yang awalnya puncak tertinggi M per Z yaitu 72. Selanjutnya, pada contoh senyawa trans 2 pentanal ini, puncak tertinggi yaitu 84. Nah, di sini saya akan melakukan pembelahan dengan pemutusan CH3 CH2 dengan M per Z 29. Selanjutnya, nah, dengan melepaskan CH3 CH2, dia akan membentuk seperti ini, yaitu dengan berat molekul 29. Nah, pemutusan kedua ya, radikal CH2 CH2, dia akan membentuk CO karbonil dengan atom oksigen dan ikatan hidrogen radikal bebas. Selanjutnya, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait contoh senyawa spektroskopi massa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, saya kira sudah cukup lengkap ya. Jadi contoh-contohnya karakteristik spektroskopi dari senyawa alkohol ataupun aldehid ya. Jadi silahkan nanti diupload di Google Class ya. Satu aja lah yang upload gitu, salah satu sudah cukup. Baik ya, karena waktunya sudah habis ini ya, 17.20 ya untuk 2 kelompok penyaji. Maka ya kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Kalaupun ada pertanyaan ya setelah Anda pelajari, bisa minggu depan gitu, nggak apa-apa ya, atau dituliskan di grup. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semua datang ya ini tadi. Oke.